Selamat pagi, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Selena Buasa, NIM 2003040160. Semester 3, jurusan Ilmu Politik kelas A. Video ini yang saya buat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Demokrasi dan HAM dengan dosen pengapu Bapak Ahmad Syafruddin, SIPMA. Maka dari itu saya akan memulai dengan soal yang pertama, yaitu jelaskan teori lahirnya hak asasi manusia. Teori hak asasi manusia adalah hak dasar atau pihak yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak asasi manusia dihormati, dijunjung tinggi, dan setiap orang hak asasi manusia bersifat universal dan abadi. Ada beberapa teori dari para ahli yang mendukung perkembangan hak asasi manusia, yaitu yang pertama, kita lihat John Locke berpendapat bahwa hak asasi manusia ini, ketika manusia berkeinginan membentuk negara, maka semua hak yang ada pada manusia harus dijamin dalam undang-undang. Yang kedua yaitu J.J. Ross. Teori ini menyatakan bahwa penguasa diangkat oleh rakyat untuk melindungi kepentingan rakyat termasuk hak asasi. Yang ketiga, Immanuel Kant, yaitu menyebutkan bahwa negara bertujuan untuk melindungi hak asasi dan kewajiban warga negara. Berbeda dengan pendapat dari Thomas Hobbes, yaitu yang dimana pemikirannya diikuti oleh negara tirani. Dalam konstruksi kehidupan manusia diibaratkan sebagai homo homini lupus atau manusia satu merupakan serigala bagi manusia lainnya. Pada soal yang kedua yaitu tentang perkembangan hak asasi manusia di dunia. Perkembangan hak asasi manusia di dunia berawal dari Barat Eropa. Seorang filsuf Inggris pada abad ke-17 yaitu John Locke merumuskan adanya hak alamiah atau natural rights yang melekat pada setiap diri manusia, yaitu hak atas hidup, hak atas kebebasan, dan hak milik. Pada waktu itu, hak masih terbatas pada bidang sipil, pribadi, dan politik. Sejarah perkembangan hak asasi manusia ditandai adanya 3 peristiwa penting di dunia barat, yaitu Magna Carta, Revolusi Amerika, dan Revolusi Prancis. Magna Carta ini dilihat dari piagam perjanjian antara Raja John dari Inggris dengan para bangsawan disebut Magna Carta. Isinya adalah perjanjian jaminan beberapa hak oleh raja kepada para bangsawan beserta keturunannya, seperti hak untuk tidak dipenjarakan tanpa adanya pemeriksaan pengadilan. Jaminan itu diberikan sebagai balasan atas bantuan biaya pemerintahan yang telah diberikan oleh para bangsawan sejak saat itu. Jaminan hak tersebut berkembang dan menjadi bagian dari sistem konstitusional Inggris. Yang kedua adalah Revolusi Amerika. Dilihat dari perang kemerdekaan rakyat Amerika Serikat melawan penjajahan Inggris, disebut Revolusi Amerika. Deklarasi kemerdekaan dan Amerika Serikat menjadi negara merdeka pada tanggal 4 Juli 1776 dari hasil revolusi ini. Yang ketiga, Revolusi Prancis, yaitu dilihat dari revolusi dari bentuk perlawanan rakyat Prancis kepada rajanya sendiri yang telah bertindak sewenang-wenang dan absolut, dan juga hak-hak asasi manusia ini dihasilkan oleh Revolusi Prancis. Konsep ini pertama kali dipertemukan oleh Presiden Amerika Serikat Franklin D. Roosevelt. Keempat, macam-macam kebebasan itu meliputi kebebasan untuk beragama, kebebasan untuk berbicara dan berpendapat, kebebasan dari kemelaratan, kebebasan dari ketakutan. Dari keempat konsep hak asasi manusia itu permulaan pada abad ke-20. Pada soal yang ketiga itu terkait dengan menjelaskan perkembangan hak asasi manusia di Indonesia. Perkembangan hak asasi manusia di Indonesia terbagi dalam 2 periode, yaitu periode sebelum kemerdekaan dan sesudah kemerdekaan. Yang pertama,
periode sebelum kemerdekaan pada tahun 1908 sampai 1945. Periode ini ditandai dengan lahirnya beberapa organisasi pergerakan nasional seperti Budi Utomo. Organisasi Budi Utomo menaruh perhatian terhadap hak asasi manusia. Bentuk perhatian Budi Utomo dalam HAM adalah dalam bidang hak kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat. Budi Utomo mengilhami penegakan hak asasi manusia di Indonesia hingga memunculkan kesadaran untuk merdeka yang merupakan salah satu hak asasi manusia. Yang kedua, periode sesudah kemerdekaan pada tahun 1945 sampai dengan sekarang. Periode ini melihat bahwa hak asasi manusia pada periode masih menekankan pada hak untuk kemerdekaan, hak kebebasan untuk berserikat melalui organisasi politik, dan hak kebebasan untuk berpendapat. Hak asasi manusia telah mendapatkan legitimasi formal dalam Undang-Undang 1945. Periode tahun 1950 sampai 1959, pemikiran hak asasi manusia pada periode ini ditandai oleh beberapa hal. Yang pertama yaitu semakin banyaknya partai politik yang tumbuh dengan ideologi yang beragam. Yang kedua, kebebasan persamaan yang semakin tinggi. Yang ketiga, pemilihan umum berlangsung dalam suasana kebebasan. Yang keempat, parlemen sebagai wakil rakyat menunjukkan kinerja yang baik dan efektif terhadap eksekutif. Yang kelima, wawasan tentang hak asasi manusia semakin baik dan tumbuhnya kekuasaan yang memberikan ruang kebebasan. Masuk pada soal yang terakhir, yaitu jelaskan generasi perkembangan hak asasi manusia. Generasi perkembangan hak asasi manusia itu dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama generasi pertama, yang dimana hak sipil dan politik yang bermula di dunia barat atau Eropa, contohnya hak atas hidup, hak atas kebebasan dan keamanan, hak atas kesamaan di muka peradilan, hak kebebasan berpikir dan berpendapat, hak beragama, hak berkumpul, dan hak untuk berserikat. Yang kedua, generasi kedua, yaitu menjelaskan bahwa hak ekonomi sosial dan budaya yang diperjuangkan oleh negara-negara sosialis di Eropa Timur, misalnya hak atas pekerjaan, hak atas penghasilan yang layak, hak membentuk serikat pekerja, hak atas pangan, kesehatan, hak atas perumahan, hak atas pendidikan, dan hak atas jaminan sosial. Yang ketiga yaitu generasi yang ketiga yaitu adalah hak perdamaian dan pembangunan yang diperjuangkan oleh negara-negara berkembang atau Asia Afrika, misalnya hak kebebasan dari ancaman musuh, hak setiap bangsa untuk merdeka, hak sederajat dengan bangsa lain, dan hak mendapatkan kedamaian. Terima kasih.